Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengklaim lahannya yang sempat disinggung Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat ketiga Pilpres 2024 telah ia serahkan kepada negara. Mulanya Prabowo yang juga merupakan Menteri Pertahanan itu bercerita bahwa ia ditugasi Presiden Joko Widodo untuk membangun food estate. Bisa dicek ke Pak Jokowi sendiri. Saya sudah menyampaikan Bapak Presiden, saya sebelum jadi menteri, saya pengusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha. Ya. Hak guna usaha. Kemarin juga salah-salah melulu itu. Bukan 343.000 hektar, bukan. Mendekati 500.000 hektar. Dia mau ejek, mau menghasut, dia mau bikin rakyat benci sama saya. Padahal Pak Jokowi ada saya di istana 2,5 tahun yang lalu, saya sudah serahkan tanah itu kepada negara. Prabowo juga mengaku telah menyerahkan lahan itu kepada negara. Prabowo mengaku telah menyampaikan kepada Jokowi agar menggunakan lahan tersebut untuk lumbung pangan jika diperlukan. Dalam debat ketiga Pilpres 2024 Minggu 7 Januari 2024, Anies Baswedan menyebut Prabowo Subianto memiliki lahan 340.000 hektar, sedangkan lebih dari setengah prajurit TNI tidak memiliki rumah dinas. Kepemilikan lahan 340.000 hektar itu pernah diungkap Presiden Joko Widodo dalam debat Pilpres 2019. Menurut Anies, ketimpangan antara kekayaan Prabowo dengan kesejahteraan prajurit ini bukan persoalan yang seharusnya ditutup-tutupi karena merupakan fakta. Di sisi lain, politikus Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengkritik serangan calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan soal masalah etik di debat calon presiden ketiga. Ia membela calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dengan menyatakan jangan terlalu merasa pintar mengenai etik. Ia pun mengaku sedih dengan sikap Anies Baswedan di debat ketiga, mengingat Anies merupakan senior Bahlil di Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Sementara itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Nusron Wahid, mengklaim Prabowo berhasil mendapatkan simpati publik setelah debat ketiga Pilpres 2024. Sebab Prabowo tetap sabar meski diserang capres lain. Nusron lantas bersyukur Prabowo tidak terpancing emosi saat diserang oleh Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo dalam debat capres. Sementara itu, hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan mayoritas responden tetap pada pendiriannya untuk memilih calon presiden atau capres tertentu. Berdasarkan survei yang berlangsung Minggu 7 Januari 2024 itu, sebanyak 77,5% responden menyatakan tidak mengubah arah dukungannya setelah menyaksikan debat ketiga pemilu presiden 2024 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta Minggu malam. Sementara itu, jumlah responden yang menyatakan mengubah pilihan politiknya sebesar 10%. Kemudian, sebanyak 12% responden menyatakan tidak tahu apakah bakal tetap pada pilihannya atau berubah haluan. Rangga mengungkapkan, responden yang bisa berubah pikiran setelah menonton debat memang terhitung kecil jika dipandang dalam konteks keseluruhan jumlah pemilih. Namun, jika didasarkan pada hasil survei elektabilitas Capres dan Cawapres Litbang Kompas yang berlangsung November hingga Desember 2023,
terdapat 28,7% responden yang belum menentukan pilihan atau undecided voters.